Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada minggu ini bertemu lagi dengan Ibu Dwi Puspitasari di mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di mata kuliah akuntansi keuangan ini mempelajari mengenai siklus akuntansi. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, kabar kalian gimana nih? Udah pada siap belum untuk mengikuti pembelajaran? Tapi Ibu mau minta tolong ya, dikondisikan dulu mejanya. Jikalau ada sampah, boleh langsung dibuang dulu ke tempat sampah. Kalau udah selesai, Ibu juga mau minta tolong isi dulu presensi yang ada di depan ya. Jika tidak men-scan presensi di depan, maka akan dianggap tidak hadir. Siap, oke. Gimana, udah pada siapkan ya buat belajar? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenai neraca saldo setelah penyesuaian. Ada yang tahu tidak apa itu neraca saldo setelah penyesuaian? Angkat tangannya yang tahu. Boleh? Ini atas nama siapa ya? Boleh dipaparkan ya. Nama saya Vika, Ibu. Setahu saya neraca saldo setelah penyesuaian itu neraca saldo yang sudah disesuaikan gitu. Jadi akun-akun yang sudah disesuaikan itu diinput kembali ke dalam neraca tersebut. Baik, terima kasih Vika atas pemaparannya. Boleh tepuk tangan untuk apresiasi ya. Jadi betul materi minggu kemarin itu mengenai neraca saldo, yang dimana neraca saldo ini merupakan kumpulan akun-akun yang berisi saldo-saldo yang telah disesuaikan di jurnal penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya pada minggu kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai income statement atau laporan laba rugi. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu income statement atau laporan laba rugi? Boleh? Atas nama siapa ya? Perkenalkan, saya Aisyah. Mungkin boleh dikoreksi ya Ibu kalau salah. Setahu saya kalau income statement atau laporan laba rugi itu jadi laporan yang menunjukkan si perusahaan itu laba atau rugi gitu Bu. Yang di dalamnya tuh ada pendapatan dan juga beban. Oke, baik, terima kasih Aisyah atas pemaparannya. Boleh tepuk tangan untuk apresiasi ya. Jadi betul ya apa yang dikatakan Aisyah tadi, kalau laporan laba rugi ini merupakan sebuah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan, bisa baik berupa laba maupun rugi. Nah, selain itu juga di sini Ibu akan memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu ingin di akhir mata pelajaran nanti kalian sudah bisa menyusun laporan laba rugi dari awal hingga akhir. Seperti itu. Dan untuk materi pokoknya, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai rumus, format, dan juga jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jadi ini ya anak-anak, untuk pengertian dari income statement atau laporan laba rugi. Menurut PSAK atau standar akuntansi keuangan, laporan laba rugi ini merupakan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu, baik itu berupa hasilnya itu berupa laba maupun berupa rugi, seperti itu. Nah, mari beranalogi mengenai laporan laba rugi. Kenapa sih di sini Ibu menganalogikan laporan laba rugi sebagai timbangan? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Di sini ada yang punya usaha gak? Usaha kecil. Punya usaha apa kalau boleh tahu? Makroni Bu. Makroni. Iya. Iya Bu, jadi saya punya usaha makroni gitu Bu. Jadi usahanya itu usaha barang dagang gitu Bu. Jadi saya ngambil dari reseller gitu Bu. Oke, makasih Pak Hari. Ayo tepuk tangan ya untuk Pak Hari. Nah, misal seperti ini. Di sini kan Pak Hari punya usaha makaroni. Nah, Pak Hari ini dalam usahanya itu sudah melakukan pencatatan, di mana di dalamnya itu Pak Hari juga melaporkan atau mencatat sebuah laporan laba rugi. Nah, kita analogikan laporan laba rugi ini adalah sebuah timbangan neraca. Nah, mengapa Ibu analogikan sebagai sebuah timbangan neraca? Nah, kan teman anak-anak kan udah tahu ya, kalau sebelumnya kita udah sama-sama belajar mengenai jenis-jenis akun, yang dimana yaitu ada akun nominal dan juga ada akun real. Nah, dalam laporan laba rugi ini, kelompok akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi yaitu ada kelompok akun nominal, yang di dalamnya yaitu ada akun pendapatan dan juga beban. Nah, ketika neraca atau laporan laba rugi Fahri ini
sedang mengalami atau lebih banyak bebannya, maka hal ini mengartikan bahwa kondisi usaha Fahri ini berada pada posisi rugi karena bebannya itu lebih besar daripada pendapatan, sehingga si pendapatan ini tidak bisa menutupi beban-beban yang dikeluarkan. Dan begitu pun sebaliknya, ketika si pendapatan ini lebih berat daripada beban, maka pendapatan ini bisa menutupi seluruh beban-beban yang dikeluarkan dan bisa disebut sebagai laba. Anak-anak sudah mengerti kan konsepannya? Oke. Nah, adapun tujuan dari membuat laporan laba rugi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan, dan yang kedua yaitu untuk membandingkan kinerja, dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis tren. Nah, apa sih maksud dari untuk mengetahui kinerja keuangan? Yang dimana kinerja laporan keuangan ini ketika pada posisi laba akan membantu usahawan atau wirausaha untuk menarik investor atau kreditor untuk meminjamkan atau memberikan modal, tambahan modal, yang dimana modal ini merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Dan begitu pun di poin kedua, yang dimana yaitu ada poin membandingkan kinerja. Poin membandingkan kinerja ini maksudnya apa sih? Jadi ketika kita ingin mengetahui kinerja keuangan perusahaan kita selama 5 bulan terakhir misal, nah kita kan punya 5 bulan laporan keuangan atau laporan laba rugi. Nah, ketika di 5 bulan ini laporan laba rugi kita ternyata terus mengalami laba. Nah, mungkin ketika kita mengetahui kalau perusahaan kita ini terus mengalami laba, kita akan mengambil keputusan selanjutnya. Apakah kita akan memperbesar usaha kita atau membuka cabang, seperti itu. Dan begitu pun juga dengan menganalisis tren. Menganalisis laporan laba rugi ini secara berkala, yang dimana manajemen dapat mengidentifikasikan tren dalam kinerja perusahaan dan mengambil tindakan apa saja sih yang diperlukannya. Nah, di sini ada fungsi dan juga manfaat. Fungsinya itu yang pertama untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, membuat keputusan, dan juga akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini untuk apa sih? Akuntabilitas ini yaitu sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja manajemen kepada pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat yaitu untuk memahami kinerja, identifikasi masalah, evaluasi efektivitas strategi, perbandingan kinerja, dan dasar pengambilan keputusan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak dari poin-poin ini? Oke, sudah mengerti semua ya? Nah, di sini ada komponen yang ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada komponen akun pendapatan usaha. Yang kedua yaitu ada komponen harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu ada komponen beban operasional. Yang keempat yaitu ada komponen pendapatan dan beban lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada hasil berupa laba maupun rugi bersih. Nah, untuk format laporan laba rugi ini terbagi ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama yaitu ada single step, dan yang kedua yaitu ada multi step. Yang dimana laporan single step ini adalah laporan laba rugi atau yang berisi format tunggal yang menyajikan semua pendapatan dikurangi dengan semua beban dalam satu langkah saja. Yang dimana struktur laporan ini lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Dan memiliki kelebihan yaitu yang pertama mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Selain memiliki kelebihan juga, laporan laba rugi single step ini juga memiliki kekurangan, yang dimana yang pertama yaitu tidak memberikan rincian yang cukup mengenai komponen-komponen pendapatan dan juga beban yang disajikan dalam laporan laba rugi. Begitu juga dengan format laporan laba rugi multi step, yang dimana format laporan laba rugi multi step ini merupakan laporan yang berisikan format yang menyajikannya itu secara bertahap, yang dimana akun-akun ini dikelompokkan berdasarkan aktivitas perusahaan dengan struktur yang lebih detail dan juga lebih komprehensif. Untuk kelebihannya ini yang pertama yaitu memberikan informasi yang lebih rinci dan juga analitis, sedangkan untuk kekurangannya yaitu ada lebih kompleks
kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk disusun. Nah ini ya untuk contoh format laba rugi single step, dan ini contoh format laba rugi multi step. Nah kan laporan laba rugi atau keakuntansi ini kan identik dengan hitung-hitungan ya. Nah jadi di sini ibu membagi ke dalam beberapa kelompok besar hitungan, yaitu yang pertama ada 2 kelompok besar hitungan single step. Yang pertama yaitu ada mencari laba kotor. Mencari laba kotor ini didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Sedangkan untuk mencari laba atau rugi bersih ini didapat dari mengurangkan laba kotor dengan biaya-biaya atau beban-beban usaha yang telah dikeluarkan. Sedangkan untuk multi step ini yang pertama yaitu ada untuk mencari laba kotor. Laba kotor ini yaitu didapat dari penjualan bersih dikurangi HPP. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mencari laba atau rugi usaha, yang dimana yaitu penghasilannya itu hasil dari perhitungannya itu didapat dari laba kotor dikurangi beban-beban usaha, dan begitu pun seterusnya ada poin perhitungan laba atau rugi bersih. Nah poin laba atau rugi bersih ini didapat dari pengurangan laba atau rugi usaha dikurangkan dengan pendapatan lain-lain atau beban pajak, seperti itu. Nah, di sini ada contoh sederhana mengenai kasus atau contoh kasus dari pembuatan laporan keuangan, laporan laba rugi. Ya, itu ada 2 yang memiliki usaha rumahan, yaitu JK Cookies selama bulan Januari. Di mana 2 itu sudah melakukan pencatatan pendapatan dari penjualan cookies sebesar 1 juta ya. Nah ini untuk 1 bulan. Nah untuk pembuatan cookiesnya ini 2 mengeluarkan biaya untuk bahan baku sebesar 500.000, untuk dengan rincian sebagai berikut, yaitu ada tepung 100.000, telur 100.000, gula 100.000, choco chip 100.000, dan kemasan 100.000, sehingga ditotalkan sebesar 500.000. Nah selain itu juga 2 mengeluarkan biaya listrik dan untuk oven, biaya air, dan juga biaya transportasi untuk mengantar kue sebesar 150.000. Nah untuk perhitungannya seperti ini anak-anak, dimana tadi pendapatan 2 itu sebesar 1 juta, dikurangkan dengan HPP. HPP ini didapat dari seluruh biaya bahan baku yang dikeluarkan, yaitu sebesar 500.000. Setelah itu dikurangkan kembali dengan beban operasional yang dikeluarkan, yaitu sebesar 150.000. Maka 1 juta dikurangi 500.000 dikurangi 150.000 menghasilkan laba sebesar 350.000. Untuk contoh kasus ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Karena udah pada mulai paham, jadi di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Nah, latihan soal ini kalian bisa tuangkan ke dalam format laporan laba rugi yang telah Ibu siapkan. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok besar untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, kalian 5. Untuk latihan soalnya Ibu beri waktu selama 3 menit ya. Ayo berdiskusi. Kalau kalian merasa kesulitan boleh langsung ditanyakan kepada Ibu. Ayo, gak ada kesulitan? Oke, betul ya. Pinter banget nih. Sebentar ya, ditunggu yang lain dulu. Sebentar ya. Enggak, itu duluan. Ibu mau nih semua perwakilan kelompoknya maju ke depan ya. Ya, semua. Sekarang lah.
kelompok 3 sama 5 sudah selesai. Effort dong, pinjam dulu ke yang lain ya. Yang gak ngerjain gak dapat nilai. Udah belum? 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikasih tahu dikurangi nilainya. Oke, terima kasih ya. Mana perwakilan kelompoknya sini semuanya? Perwakilan kelompoknya. Pak Was udah mau maju gak? Gak apa-apa udah aja. Karena semuanya jawabannya benar, jadi ibu mau minta kalian home bimpa buat mengerjakan soal di depan. 1 bimpa layung gambreng. Nah, 2 tuh langsung sweet. Sweet. Oh, baru gitu. Oke, boleh Vika dari kelompok 1 ya, boleh mengerjakan tugasnya di depan. Ini boleh dilihat aja. Oh, boleh. Kurang maunya satu. Oh, udah benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi semua di sini ibu lihat latihan soalnya sudah pada benar semua ya. Berarti apa yang telah ibu terangkan sudah dipahami oleh semuanya. Oke. Nah ini ya betul jawabannya. Nah ini dapat disimpulkan kalau hasil diskusi kita ini berupa laporan laba rugi yang dimana dengan mencari laporan laba rugi ini dengan mengurangkan pendapatan dengan HPP dan juga mengurangkannya dengan beban operasional, maka didapatkan hasilnya berupa laba bersih sebesar 200.000 seperti itu. Nah, karena udah latihan soal ya tadi, jadi sekarang ibu minta kalian siapkan perangkatnya dan juga internetnya untuk melakukan quizzes. Disiapkan ya perangkatnya anak-anak. Ini. Yang gak join quizzes gak di absen. Makasih ajakannya. Saya mah guru ramah jadi ikut terus ya. Ini udah pada join ya, ibu mulai ya kuisnya. Ih, kenapa gede suaranya? Gak apa-apa lah.
aku nggak tahu ada suaranya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, untuk juara pertama di sini ada terong hijau. Siapa? Acungkan tangannya. Tepuk tangan ya untuk Erlin. Yang kedua itu ada KIK. Siapa ini? Tepuk tangan untuk Permata. Dan yang ketiga yaitu ada Ira. Tepuk tangan ya untuk Ira. Boleh. Nah, di sini kan KKM-nya 72%. Anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini kan KKM-nya 72% ya. Nah, untuk yang KKM-nya masih di bawah 72%, nanti Ibu akan berikan latihan soal kembali untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai laporan laba rugi dan untuk siswa-siswi yang telah berhasil mendapatkan nilai di atas 72%, maka Ibu akan berikan materi tambahan mengenai laporan laba rugi. Nah, mungkin seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran sudah Ibu sampaikan ya. Di sini Ibu mau minta kalian satu orang untuk merangkum mengenai apa saja sih materi yang telah kalian dapatkan pada hari ini. Juara satu siapa? Boleh, Erwin. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tadi kita mempelajari mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi akun nominal, beban dan pendapatan. Terus ada jenisnya itu ada yang single step sama multi step kayak gitu, Ibu. Biasanya kalau gede pendapatan daripada beban itu menghasilkan laba, tapi kalau lebih besar bebannya itu menghasilkan rugi, seperti itu, Ibu. Makasih untuk Erwin, tepuk tangan ya teman-teman. Oke, karena laporan laba rugi ini materinya sudah selesai, jadi di minggu depan akan ada materi baru mengenai apa sih? Ada gak yang tahu mengenai apa? Siklus apa setelah laporan laba rugi? Betul, laporan perubahan modal. Jadi Ibu mau kalian mencari tahu dulu mengenai informasi apa sih itu laporan perubahan modal, fungsinya apa dan manfaatnya itu untuk apa. Nah, karena seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu mau KM-nya memimpin doa untuk pulang. KM-nya di sini siapa? Acungkan tangannya. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Baik anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.